Jika ada yang bilang Gunung Hood mudah didaki, jangan percaya sedetik pun. Itulah jebakan maut yang telah merenggut lebih dari 130 nyawa, menjadikan puncak megah di Oregon ini salah satu gunung paling berbahaya di Amerika. Kecantikannya mematikan, salju putih murni menutupi bebatuan, berkilauan bagai kaca, dan di momen itulah keindahannya menipumu. Pada ketinggian lebih dari 3.352 meter, hanya perlu satu pergeseran angin kecil untuk mengubah seluruh perjalanan menjadi tragedi. Hari ini, kita akan menyajikan 5 kisah nyata tentang para pendaki yang menghilang selamanya, membayar harga tertinggi karena meremehkan raksasa salju ini. Pada 12 Mei 1986, udara terasa dingin namun langit pagi cerah. Kelompok pendakian Sekolah Episkopal Oregon yang terdiri dari 15 orang, siswa kelas 10 dan 2 guru, meninggalkan sekolah pada pukul 2.30 pagi. Ini adalah pendakian wajib tahunan bertujuan untuk menumbuhkan keberanian, kerjasama tim, dan kemampuan melampaui batas pribadi. Namun, tahun itu, batasnya melampaui kemampuan manusia. Pemimpin mereka, Pendeta Gman, 42, adalah sosok yang dicintai dan inspiratif dengan pengalaman mendaki Gunung Hood berkali-kali. Sayangnya, ia juga dikenal karena sifatnya yang keras kepala dan berani. Ketika peringatan badai dikeluarkan, Gman yakin mereka bisa mendaki dengan cepat dan turun sebelum badai menerjang. Mayoritas kelompok pendaki lain membatalkan rencana mereka, tetapi Gman dan rombongannya melanjutkan. Keputusan fatal telah dibuat. Setelah beberapa jam, 2 siswa pingsan karena kelelahan dan kembali diikuti oleh seorang pemandu lain, De Zuniak, yang terpaksa berhenti karena kebutaan salju. Hanya 13 orang yang melanjutkan. Sekitar pukul 11.30 pagi, neraka salju menyerang, angin kencang menderu hingga lebih dari 160 km per jam. Salju turun begitu lebat dan mendadak, menghapus semua jejak dan menghilangkan jarang pandang, mereka tidak bisa lagi menentukan arah. Pemandu Ralph Summers memohon Gman untuk kembali, namun sang pendeta baru setuju ketika sudah terlambat. Dalam kekacauan itu, alih-alih menuruni lereng, rombongan justru berjalan menyamping di sepanjang lereng, tersesat sepenuhnya. Kondisi para siswa memburuk dengan cepat. Seorang siswa, Patrick McInnes, pingsan dan berbisik, "Aku hanya ingin tidur," sebuah tanda klasik dari hipotermia. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, seorang gadis, Susan McCliff, melepaskan mantelnya dan naik ke kantong tidurnya untuk menghangatkan Patrick, sebuah tindakan kebaikan yang putus asa dan tragis di tengah bencana. Malam tiba, dan Pendeta Gman akhirnya setuju untuk berhenti. Ralph Summers menggali gua salju darurat yang hampir tidak cukup untuk 6 orang, tetapi ke-13 orang itu harus berdesakan di dalam kegelapan yang sempit dan basah. Udara menipis, dan keheningan yang menyesakkan mulai mengambil alih. Pagi berikutnya, Ralph dan siswa terkuat, Molly Skur, mempertaruhkan segalanya untuk mencari pertolongan. Mereka meninggalkan gua, terhuyung-huyung menuruni gunung, dan secara ajaib ditemukan oleh kelompok pendaki lain. 6 jam kemudian, tim penyelamat memulai pencarian besar-besaran. Lebih dari 400 orang, penyelamat, penjaga hutan, personel militer, dan relawan, berjuang melawan badai yang masih berlangsung selama 3 hari lagi. Suhu turun drastis dan angin menderu bagai pisau. Helikopter tidak bisa terbang. Ketika langit akhirnya cerah, harapan mulai padam. Tim penyelamat menemukan 2 mayat pertama dalam posisi meringkuk di ngarai sungai. Sore harinya, hanya 22 menit sebelum mereka menghentikan pencarian, sebuah alat ukur menemukan sebuah lubang. Mereka menemukan gua salju itu, terkubur seluruhnya, pintu masuknya tertutup rapat, tidak ada udara di dalamnya. Mereka menggali dalam situasi yang mengerikan, di bawah salju, 8 orang berdesakan, hanya 2 siswa yang masih hidup, salah satunya kemudian kehilangan kedua kakinya. Berita itu menyebar ke Portland. 9 orang tewas, termasuk 7 siswa dan kedua guru. Di gerbang sekolah, air mata dan keputusasaan bercampur dengan salju yang mencair. Ketika daftar korban diumumkan, tangisan menggema di seluruh kampus. Seorang ibu pingsan, dan seorang ayah berdiri diam selama berjam-jam, hanya membisikkan, "Saya mengajarinya untuk menjadi kuat, tetapi saya tidak pernah berpikir kekuatan dapat membunuhnya." Surat kabar menyebutnya tragedi ini pawai kematian. Peristiwa itu mengguncang seluruh negeri. Program wajib pendakian base camp dibatalkan secara permanen. Lebih dari 30 tahun kemudian, Gunung Hood masih berdiri tegak.
Dan setiap musim dingin, Gereja Episkopal Oregon mengadakan upacara peringatan yang menyedihkan bagi mereka yang tak pernah kembali. Gunung Hood telah mengajarkan sebuah pelajaran yang kejam. Dalam menghadapi alam, kerendahan hati adalah keselamatan, dan kesombongan adalah undangan untuk tragedi. Pada 7 Desember 2006, Kelly James, seorang suami, ayah, dan arsitek dari Texas, bersama dua sahabat karibnya, Brian Hall dan Jerry Nico, memulai pendakian musim dingin di sisi utara Gunung Hood, salah satu jalur paling berbahaya. Ketiganya adalah pendaki ulung, berlatih untuk tantangan yang lebih besar, Everest. Mereka hanya membawa perlengkapan minimal, berencana untuk pendakian cepat 2 hari. Namun, alam memiliki agenda yang berbeda. Hanya beberapa jam setelah mereka memulai, badai musim dingin dahsyat melanda Oregon. Angin mencapai kecepatan brutal 220 km per jam, dan salju turun begitu lebat hingga menghilangkan jarak pandang sepenuhnya. Pada 9 Desember, mereka sudah melewati jadwal kembali, kecemasan mulai menyebar. Pada 10 Desember, sekitar tengah hari, telepon satelit Kelly James berdering. Itu adalah panggilan pertama dan terakhir. Di ujung sana adalah istrinya, Karen, dan kedua putra mereka. Suara Kelly bergetar, terputus-putus oleh hembusan angin yang menderu. Aku berada di gua salju, lenganku patah. Panggilan itu berlangsung selama 6 menit 42 detik sebelum sinyalnya hilang selamanya. Para ahli menyimpulkan bahwa Kelly kemungkinan mengalami patah tulang selangka atau cedera bahu parah, membuatnya mustahil untuk naik atau turun dengan aman. Dalam keputusan hidup atau mati yang mengerikan, Brian dan Nico meninggalkan Kelly di gua salju, memberinya sisa makanan dan air mereka. Ini adalah keputusan terakhir yang pernah mereka buat bersama. Selama seminggu penuh, badai ganas melanda gunung, ratusan penyelamat tidak dapat mendaki karena angin kencang, helikopter yang membeku, dan jarak pandang yang nol. Di bawah gunung, keluarga Kelly dan ratusan warga Texas berdoa. Bayangan Karen James berdiri diam di salju, memegang ponselnya, menjadi simbol harapan yang palsu di mata seluruh bangsa. Pada 17 Desember, langit akhirnya menunjukkan belas kasih. Tim penyelamat mendaki dan menemukan tali, kapak es, dan alas tidur hanya 90 meter dari puncak. Mereka tahu mereka sudah dekat. Pukul 15.29, mereka menemukan gua salju kecil. Di dalamnya, Kelly James ditemukan. Salah satu detail yang paling menghantui adalah ia telah melepas sarung tangannya dan menjulurkan jari manisnya yang bercincin kawin dengan ukiran JKJ ke salju. Tindakan ini ditafsirkan sebagai pesan terakhir yang tak terucapkan kepada keluarganya, bahwa ia telah mencoba segala cara untuk pulang. Otopsi mengonfirmasi Kelly meninggal karena hipotermia dan dehidrasi. Brian Hall dan Jerry Koch tidak pernah ditemukan. Diyakini, mereka tersapu dari gunung oleh badai saat berusaha mencari bantuan. Kisah Kelly James, yang kemudian diabadikan oleh istrinya, Karen, dalam buku Holding Fast, bukanlah sekadar cerita tentang pendakian yang gagal, tetapi kisah mendalam tentang cinta, keberanian yang sia-sia, dan pengorbanan persahabatan sejati di batas akhir kemampuan manusia. Pada pagi hari tanggal 7 Mei 2017, John Thornton, 32 tahun, dan pacarnya menikmati pendakian yang menjanjikan di jalur sisi selatan Gunung Hood yang populer. Mereka adalah pendaki yang berpengalaman, dan semuanya berjalan sesuai rencana hingga mereka mencapai tanah datar, punggungan es curam yang dekat dengan puncak. Dalam sepersekian detik kehilangan fokus, John terpeleset di es yang keras. Ia berusaha menahan diri dengan kapak esnya, tetapi bilah bajanya terlepas. Dalam sekejap mata, ia jatuh tak terkendali lebih dari 180 meter, meluncur menuruni lereng es hingga akhirnya terhenti di jurang salju yang sempit. Ajaibnya, John masih hidup dan bisa berbicara. Para pendaki yang berhasil mencapainya mengatakan ia berbisik, "Aku baik-baik saja, tolong bantu aku keluar dari sini." Namun, satu kakinya patah, napasnya pendek, dan salju di sekelilingnya sudah memerah. Pacarnya memegang tangannya, membungkusnya dengan jaket dan sarung tangan, mati-matian berusaha melawannya dari hawa dingin. Para pendaki di sekitar membentuk lingkaran manusia untuk menghalau angin. Para saksi mata meminta bantuan pada pukul 10.48 pagi. Namun, bantuan tidak tiba selama berjam-jam. Tim darat berjuang keras di medan yang licin, sementara helikopter penyelamat Garda Nasional Oregon mengalami penundaan karena masalah angin dan koordinasi. Waktu terus berlalu, merenggut vitalitas John sedikit demi sedikit.
ia mulai menggigil tak terkendali. Pacarnya terus berbicara dengannya tanpa henti agar John tidak tertidur, bercerita tentang perjalanan mendatang, es krim favoritnya, dan musim panas. 4 jam berlalu, ketika helikopter akhirnya tiba pada pukul 15.11 sore, John sudah terlalu lemah untuk berbicara. Ia berhenti bernapas saat diangkat ke atas tandu. Meskipun upaya untuk menyadarkannya dilakukan, ia dinyatakan meninggal dunia setibanya di Portland. Kematiannya memicu kemarahan luas. Keluarga John menggugat kantor serif wilayah Clackamas, bukan demi uang, melainkan untuk perubahan. Tuntutan itu bertujuan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang akan ditinggalkan, sendirian dan kedinginan di salju seperti John. John Jenkins tidak tewas karena kurangnya keterampilan atau persiapan, tetapi karena jurang pemisah yang fatal antara panggilan darurat dan respons yang kurang cepat. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa di Gunung Hood, waktu adalah musuh yang tak termaafkan dan menunggu dapat menjadi hukuman mati. Emma Place dan Emily Lang, 2 gadis berusia 19 tahun dari Portland, adalah sahabat karib sejak SMA, berbagi tawa dan memimpikan petualangan luar ruangan bersama. Pada Agustus 2017, mereka memutuskan untuk menikmati akhir pekan musim panas yang cerah di Gunung Hood. Langit biru sempurna, dan salju pegunungan yang mencair menciptakan aliran-aliran kecil di sepanjang Pacific Crest Trail, salah satu rute pendakian paling terkenal di Amerika. Mereka mendirikan kemah di dekat air terjun yang indah di Zigzag Canyon. Tempat itu indah, tetapi menyembunyikan bahaya yang tak pernah mereka sadari. Bebatuan di sekitar air terjun selalu basah dan tertutup lumut, menjadikannya permukaan yang sangat licin. Sore itu, mereka mengirimkan pesan terakhir kepada teman-teman mereka. Kami berada di puncak air terjun, sungguh menakjubkan. Namun, beberapa jam kemudian, keindahan itu berubah mematikan seiring matahari terbenam. Bebatuan menjadi licin seperti es. Para penyelidik menduga salah satu gadis terpeleset dan yang lainnya secara naluriah mencoba meraihnya. Keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari ketinggian 45 meter atau setinggi gedung 15 lantai. Tidak ada yang melihat kejadian itu, hanya suara deras air yang bergema di ngarai dan kabut yang diterangi cahaya bulan yang membawa kenangan akan 2 gadis muda yang takkan pernah kembali. Pukul 17.45, sekelompok pendaki lain melihat sesuatu yang tampak seperti kantong tidur dan ransel di bawah air terjun. Tim penyelamat segera dikerahkan, tetapi tebing terjal Zigzag Canyon membuat hampir mustahil untuk mencapai area tersebut. Mereka membutuhkan hampir separuh malam untuk turun. Ketika akhirnya tiba, kedua gadis itu berbaring berdampingan, tangan mereka hampir bersentuhan, seolah-olah salah satu dari mereka berusaha berpegangan hingga saat-saat terakhir. Kecelakaan itu menggemparkan seluruh negara bagian, memaksa pemasangan rambu-rambu peringatan baru di dekat air terjun dan di sepanjang PCT. Kematian mereka menjadi pengingat yang menyakitkan, bahkan jalur yang tampak paling aman dan paling ramah bagi pejalan kaki di Gunung Hood pun dapat merenggut segalanya dalam sekejap. Kisah terakhir ini adalah tentang David Yagmorian, seorang mahasiswa pascasarjana berusia 30 tahun dan mungkin salah satu kasus yang paling membingungkan yang melibatkan seorang pendaki berpengalaman. Pada awal Oktober 2018, David dan seorang teman memulai pendakian beberapa hari di sepanjang jalur melingkar yang mengelilingi Gunung Hood, yang terkenal karena pemandangannya yang menakjubkan dan kondisinya yang keras. Mereka telah menghabiskan berhari-hari melintasi hutan pinus, sungai es, dan tebing yang diselimuti kabut. Pada pagi hari tanggal 8 Oktober, David memberitahu temannya bahwa ia merasa sedikit lelah, mungkin karena nyeri lutut, dan perlu istirahat beberapa menit. Saat matahari mulai terbenam, David tak kunjung muncul. Temannya panik dan menelusuri kembali jejak, memanggil nama David di antara kabut putih tebal. Tim penyelamat segera dikerahkan. Selama 3 hari berikutnya, lebih dari 30 pencari dan 2 helikopter menyisir area sekitar. Setiap kali mereka melihat sesuatu di kejauhan, mereka bergegas ke sana, berharap itu adalah David, tetapi selalu hanya es atau batu. Kemudian datanglah penemuan yang mengerikan. Foto udara menunjukkan satu set jejak kaki yang mengarah ke atas gunung menuju dataran tinggi, di mana suhu malam hari bisa turun di bawah 3,9 derajat Celcius. Teman David kemudian berbagi teori yang menghantui. Mendaki bukit mungkin terasa lebih mudah bagi lutut David yang cedera, dan dalam kabut tebal, ia mungkin telah membuat kesalahan navigasi yang fatal, memilih arah yang salah. Foto-foto yang ditemukan di kameranya kemudian mengungkapkan jam-jam terakhirnya.
Ia berusaha mendirikan tenda dan menyalakan kompor, tetapi angin kencang merobek segalanya, dan usahanya gagal. Di saat-saat terakhirnya, ia mencoba menyalakan ponselnya, berharap mendapat sinyal, tetapi baterainya mati. Ketika tim penyelamat menemukannya pada 11 Oktober 2018, ia berbaring miring di ketinggian 2.500 meter, hampir 914,4 meter di atas jalur yang seharusnya ia lalui. Ranselnya terbuka, tenda setengah terpasang, semuanya membeku di tengah upaya putus asa. Namun, detail yang paling memilukan adalah ini. Ia masih memegang ponselnya yang mati, seolah berharap mendapat kesempatan terakhir untuk menelepon temannya. Kisah David Yagmorian adalah pengingat pahit bagi siapapun yang menganggap Gunung Hood hanyalah pendakian biasa. Baik Anda seorang pendaki berpengalaman atau pengembara pendiam yang mencari kedamaian, satu keputusan kecil, terkadang hanya memilih arah yang salah, dapat menarik garis antara hidup dan mati. Gunung Hood sungguh mempesona, sangat indah, tetapi menyembunyikan bahaya yang bahkan harus diwaspadai oleh pendaki berpengalaman sekalipun. Kisah tragedi ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah pembunuh kedua di pegunungan. Karena itu selalu persiapkan diri dengan matang, jangan pernah meremehkan alam. Saya sungguh berharap Anda tetap aman saat mendaki pegunungan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.